Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Rizky Tantia Pratiwi dan rekan saya Laila Apriliana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul Manajemen Tenaga Pendidik dan Pendidikan. Yang pertama ada definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Manajemen tenaga kependidikan atau guru dan pegawai mutlak harus diterapkan oleh kepala sekolah agar dapat mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Sesuai dengan hal ini, maka seorang kepala sekolah harus dapat mencari, memposisikan, mengevaluasi, mengarahkan, memotivasi dan mengembangkan bakat setiap guru dan pegawainya, serta mampu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Selanjutnya ada tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan, manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama, dan yang terakhir menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya ada tugas dan fungsi manajemen pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, mereka pun memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas, yaitu yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir yang sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan dan kreatif dan biologis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Laila Apriliana. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, tenaga struktural. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif, umum, pemimpin yang bertanggung jawab, baik langsung maupun tidak langsung, atas satuan pendidikan, meliputi Kepsek, Wakepsek, urusan kurikulum, kesiswaan, Sapras, dan pelayanan khusus. Yang kedua ada tenaga fungsional. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan kerjanya mengandalkan keahlian akademis pendidikan, meliputi guru, guru BP, pengembangan kurikulum, dan teknologi kependidikan, pengembangan tes dan
pustakawan. Yang ketiga, tenaga teknis kependidikan. Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif, meliputi laboran, teknisi sumber belajar, pelatihan, seperti olahraga, kesenian, dan keterampilan, dan petugas TU. Selanjutnya ada aktivitas manajemen pendidik dan kependidikan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan manajemen pendidik dan kependidikan adalah pengembangan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi sumber daya manusia atau SDM yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Merujuk pada teori perencanaan sumber daya manusia, maka ada beberapa metode yang dipakai dalam merencanakan sumber daya manusia antara lain. Yang pertama ada metode tradisional. Metode ini biasanya disebut sebagai perencanaan tenaga kerja, semata-mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja, serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi. Yang kedua ada metode perencanaan terintegrasi. Dalam perencanaan terintegrasi, segala perencanaan berpusat pada visi strategi. Visi tersebut dijadikan standar pencapaian. Yang kedua ada seleksi. Seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap sebesar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang disyaratkan oleh jabatan tersebut. Tujuan utama dari seleksi ini adalah untuk yang pertama, mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinilai mampu dalam menjalankan tugas dalam jabatan tersebut. Yang kedua, mendapatkan kepuasan dalam jabatannya sehingga dapat bertahan dalam sistem. Yang terakhir, menjadi kontributor efektif bagi pencapaian tujuan dalam sistem. Dan yang terakhir ada manajemen kerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Berdasarkan definisi di atas, manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan itu meliputi yang pertama, fungsi kinerja yang esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, seberapa besar kontribusi pekerja pendidik dan kependidikan bagi pencapaian tujuan kependidikan. Yang terakhir ada apa arti konkret mengerjakan pekerjaan yang baik. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.